Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1306. Kemampuan narasi Xiao Lingdang masih sangat luar biasa. Meski ceritanya terkadang bercampur dengan imajinasi, Chen Feng sudah memiliki banyak informasi. Xiao Lingdang dan Jing Sui tinggal di pulau itu dalam sebuah ruangan sederhana. Sejak di persembunyian, Xiao Lingdang tinggal di sana tanpa beban bersama ibunya setiap hari. Angin laut, pantai, dan kepiting-kepiting kecil adalah kenangan terindahnya di masa kecil. Xiao Lingdang itu tidak bisa menyebutkan tanggalnya, tapi bisa juga menggambarkan bahwa dahulu kala, seorang wanita membawa dia dan ibunya ke kerajaan naga dengan perahu. Ibunya memberitahunya bahwa nama ayahnya adalah Chen Feng. Tidak mengetahui bahwa dia telah meninggal, ibu dan putrinya berjalan dan bertanya kepada orang-orang sampai ke Tianfu. Bagaimanapun, Tianfu adalah tempat di mana dia dan Jing Sui memiliki kenangan paling banyak. Jing Sui semurni selembar kertas dan tidak tahu bagaimana cara menghasilkan uang. Pada akhirnya, dia dan beberapa pengemis belajar memungut botol bekas dan menjualnya untuk mencari orang. Menjalani kehidupan yang sulit, mereka bertemu dengan sekelompok pedagang manusia yang menipu ibu dan putrinya. Xiao Lingdang yang malang menderita selama beberapa bulan. Setelah mendengarkan cerita Xiao Lingdang, Chen Feng merasa berat. Namun dia hanya bisa tetap tersenyum dan bercerita pada Xiao Lingdang itu. Nama cerita itu adalah Putri Salju. Mendengarkan suara ayahnya dan menantikan sang putri dalam cerita, Xiao Lingdang perlahan menutup matanya dan tertidur. Keesokan paginya, Chen Feng bangun pagi. Dia membuat sendiri sarapan yang lezat, lalu duduk di samping tempat tidur, menunggu Xiao Lingdang. Setelah Xiao Lingdang bangun, dia duduk dan melihat Chen Feng di sampingnya, dan berteriak gembira. "Ayah!" Panggilan ayah ini membuat Chen Feng bersemangat, dan dia berkata, "Hei." Kemudian dia mengenakan pakaian untuk Xiao Lingdang dan pergi mandi sambil menggendong Xiao Lingdang. Karena kikuk, dia bahkan mengikat rambut Xiao Lingdang. Ikatannya agak bengkok, tetapi ayah dan anak perempuan di cermin itu tertawa. Sejak Xiao Lingdang tiba, Chen Feng sepertinya lupa bahwa Bai Xian dan Wang Xinyao masih di rumah. Bai Xian baik-baik saja, tapi Wang Xinyao cemburu dan memprotes berkali-kali untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Protes itu tidak sah. Chen Feng, memegang Xiao Lingdang, memberikan keputusan terakhir kepada Wang Xinyao. Tidak peduli siapa dia sekarang, tidak ada yang bisa menandingi status Xiao Lingdang di hatinya. Bermain hingga siang hari, Chen Feng akhirnya mendapat telepon. Panggilan ini datang dari Luo Rongyan. Meminta Bai Xian dan Wang Xinyao bermain dengan Xiao Lingdang, dia berjalan ke sudut dan menjawab telepon. "Hei, Rongyan. Gila, kami menemukannya." Beberapa waktu yang lalu, seorang ibu dan anak perempuan pengemis datang ke Tianfu. Wanita itu sangat cantik dan anggun. Karena wanita ini dan anaknya mengambil botol dan menjualnya untuk mendapatkan uang, itu menarik perhatian banyak warga. Saya menemukan beberapa saksi dan mereka mengambil foto. Setelah memeriksa, saya memastikan bahwa itu adalah Jing Sui, kata Luo Rongyan perlahan. Chen Feng mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah Anda menemukan Jing Sui pada akhirnya?" Luo Rongyan berkata, "Karena ketika Jing Sui muncul, itu terjadi 3 bulan yang lalu, dan semua blok dilindungi oleh pengawasan, jadi sulit untuk dideteksi. Saya mengirim orang untuk mencari saksi, tetapi mereka menemukan kasus pembunuhan yang aneh. Itu di stasiun. Ada seorang sopir yang menarik taksi hitam dan meninggal di rerumputan. Cara kematiannya sangat aneh. Ada 9 lubang kecil di dalam hatinya." 9 lubang kecil. Gumam Chen Feng, dan tiba-tiba kilatan cahaya muncul di benaknya, dan dia berseru, "Hancurkan Buddha." Itu pasti Jing Sui. Hari itu di Yuntangmen, dia bertarung dengan Kaisar Tang. Kaisar mengorbankan salah satu dari 3 senjata tersembunyi, penghancuran Buddha. Pada akhirnya, dia membunuh Tang Huang, dan Tang Ba memberi Jing Sui 9 jarum penghancur Buddha untuk pertahanan diri. Ada 9 lubang kecil di jantungnya, Jing Sui seharusnya mendorong Jing Sui untuk membunuh pengemudi mobil hitam itu. Ya, itu pasti Jing Sui. Luo Rongyan melanjutkan, "Orang-orang saya menemukan seorang anggota staf di stasiun untuk memastikan bahwa mereka telah melihat Jing Sui dalam beberapa hari itu, dan Jing Sui yang mereka lihat tampak sedikit gila." Anggota staf maju untuk bertanya dan mengatakan bahwa Jing Sui hanya berbicara omong kosong, memanggilnya, "orang gila," dan "anak kecil." Petik 2. Kemudian anggota staf memanggil polisi, katanya. Ketika polisi datang, Jing Sui sudah pergi.
Sepertinya tidak kita akan melihat Jing Sui lagi di lain waktu. Setelah mendengar ini, Chen Feng merasa sangat berat. Dia menduga Jing Sui pasti kehilangan anaknya dan tidak dapat menemukannya, yang menyebabkan gangguan mental Jing Sui. Memikirkan hal ini, dia merasa cemas dan marah. Keadaan Jing Sui saat ini sangat berbahaya dan apapun bisa terjadi. Jing Sui harus ditemukan dalam waktu sesingkat mungkin. Namun, Jing Sui menghilang dari Tianfu, kemana dia bisa pergi. Setelah memikirkannya, dia memfokuskan matanya dan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia buru-buru berkata kepada Luo Rongyan di ujung telepon yang lain, "Rongyan, suruh anak buahmu untuk menutup mulut mereka dengan erat. Mereka tidak boleh mengungkapkan bahwa mereka sedang mencari Jing Sui. Kamu tidak peduli dengan apa yang terjadi selanjutnya, aku akan menanganinya." "Orang gila, pernahkah kamu memikirkan kemana Jing Sui pergi?" Luo Rongyan bertanya. Chen Feng mengerutkan kening dan berkata, "Saya tidak yakin, saya hanya 70% yakin. Ketika Jing Sui pergi ke stasiun, dia pasti ingin pergi ke suatu tempat dengan mobil, dan dalam keadaan tidak sadar, dia bisa memikirkan di mana dia ingin pergi. Saya kira dia adalah satu-satunya yang tinggal di pegunungan salju Kunlun sejak dia masih kecil. Alasan mengapa dia hanya 70% yakin adalah karena dia khawatir Jing Sui, yang tidak sadarkan diri, tidak akan dapat menemukan jalan kembali ke pegunungan salju Kunlun. Tetapi hampir dapat dipastikan bahwa pada saat itu Jing Sui secara naluriah ingin meninggalkan Tianfu, dan itu pasti ke gunung salju Kunlun. Pulang ke rumah adalah naluri setiap orang. Bagi Jing Sui, gua di puncak gunung salju Kunlun adalah satu-satunya rumah. Saya mengerti, apakah ada hal lain yang memerlukan bantuan saya? Luo Rongyan bertanya. Chen Feng berkata, "Tidak, kamu hanya perlu menunggu untuk datang ke Yanjing untuk menyaksikan upacara pemberian penghargaan." Setelah menutup telepon, Chen Feng segera membuat pengaturan. Sekarang dia harus pergi ke Gunung Salju Kunlun secara langsung untuk menemukan Jing Sui. Akibatnya, Xiao Lingdang tidak dapat diurus untuk saat ini, dan tidak ada yang bertanggung jawab atas situasi Yanjing secara keseluruhan. Dan Xiao Lingdang itu sangat penting sekarang. Ji Jiuyin juga mencari Xiao Lingdang itu di seluruh dunia. Setelah lokasi Xiao Lingdang itu terungkap dan dia tidak ada di sana, dia mungkin tidak dapat melindungi Xiao Lingdang itu. Setelah banyak pertimbangan, dia membuat keputusan gila. Malam itu, dia menghubungi Tian Lao. Setelah berkomunikasi dengan Tian Lao, kami memutuskan untuk diam-diam memasang Xiao Lingdang di kediaman Tian Lao dan tinggal di sana sebentar. Dan dia akan meminta Bai Xian untuk pergi bersamanya dan mengurus Xiao Lingdang itu. Anda harus tahu bahwa Tian Lao adalah dewa dari seluruh kerajaan naga, dan kediamannya sama sekali tidak mungkin didekati oleh orang luar. Diam-diam kirim Bai Xian dan Xiao Lingdang ke kediaman Tian Lao untuk memastikan Ji Jiuyin bahkan tidak bisa memikirkannya. Setelah komunikasi sederhana, Tian Lao menyetujui permintaan Chen Feng. Malam itu, staf khusus nasional datang ke halaman. Mereka diutus oleh Tian Lao untuk menjemput Bai Xian dan Xiao Lingdang. Chen Feng meminta Wang Xinyao untuk mengambil ponsel dan merekam video dirinya dan Xiao Lingdang. Dalam video tersebut, itulah yang dia dan Xiao Lingdang katakan kepada Jing Sui. Usai rekaman, tibalah waktunya berpisah sementara. Lingdang kecil yang enggan pergi, memeluk Chen Feng dengan patuh dan berkata kepada Chen Feng, "Ayah, aku menunggumu kembali." Kata-kata sederhana ini menghangatkan hati Chen Feng. Bab 1307. Setelah mengatur semuanya, Chen Feng sekali lagi memakai masker kulit manusia Leiyan. Dia naik pesawat ke Sun Sin City malam itu. Setelah mendarat, saya langsung tertidur di ruang tunggu bandara. Tepat pukul 4, dia tiba-tiba membuka matanya seolah-olah jam alarm telah disetel. Di bawah tatapan terkejut beberapa anggota staf, dia pergi ke tempat parkir dan mengambil mobil lain tanpa membawa apa-apa. Jalannya sulit dinavigasi, jadi kami membeli kendaraan off-road yang lebih mahal. Bagaimanapun, meskipun dia ingin menipu, dia tidak akan menipu orang miskin. Karena di matanya, dia cukup miskin dan rekan senegaranya tidak bisa saling membunuh. Mengendarai kendaraan off-road adalah suatu kesenangan, dan ditambah dengan keterampilan mengemudi Chen Feng, dia langsung menuju pegunungan Kunlun dengan kecepatan yang sangat tinggi. Alasan kenapa dia terburu-buru dan cemas adalah karena dia sangat panik dan takut. Memikirkan keadaan Jing Sui saat ini membuatnya sangat khawatir. Meskipun kungfu Jing Sui sangat kuat, sulit untuk diancam dalam keadaan normal. Tapi Jing Sui masih naif dan sederhana seperti salju, jadi dia pasti akan menderita kerugian begitu bertemu dengan orang yang pandai bicara. Sama seperti saat Xiao Lingdang ditipu, itu juga karena Jing Sui terlalu naif dan terlalu mempercayai orang lain.
Singkatnya, Jing Sui harus ditemukan secepatnya. Kalau tidak, dia akan membuat dirinya gila. Setelah berkendara selama 2 jam semalaman, akhirnya kami sampai di kaki pegunungan yang tertutup salju. Saat itu baru pukul 6, hari masih gelap, masih gelap. Chen Feng meninggalkan mobilnya dan mendaki pegunungan yang tertutup salju di bawah sinar bulan. Mendaki gunung di langit hitam, dan gunung liar yang begitu curam, sangatlah mustahil bagi orang awam. Namun bagi Chen Feng, ini adalah masalah yang sangat sederhana. Senter yang telah saya persiapkan sejak lama menjadi satu-satunya sumber penerangan selain cahaya bulan saat saya bergerak maju. Saya mendaki dan mendaki seperti ini, dan akhirnya mencapai puncak gunung setelah lebih dari 1 jam. Saat ini, langit berangsur-angsur menjadi cerah. Namun di puncak gunung, kabutnya begitu tebal sehingga mata sudah lama tidak berguna. Chen Feng menemukan tepi tebing berdasarkan perasaannya sendiri. Ia beberapa kali menginjak udara dengan kaki kanannya dan memastikan posisinya. Ia mundur perlahan, lalu melompat ke depan dan langsung mendarat di tanah seberang. Meski masih dalam kabut, namun jaraknya sudah sangat dekat dengan gua. Setelah berjalan beberapa langkah ke depan, tiba-tiba saya mendengar kicauan beberapa ekor kera. Suara familiar itu membuat Chen Feng sepertinya telah menemukan kenangan masa lalu. Kabut berangsur-angsur menipis, dan dia melihat monyet-monyet bermain di pintu masuk gua, dan rubah malas di sebelah mereka. Halaman, salju, pohon cemara kuno, monyet, rubah, dan gua. Pemandangan yang familiar sepertinya menarik pikirannya kembali ke beberapa tahun yang lalu. Dia juga tinggal di sini pada waktu itu. Ada Master Chang Sui, kakak senior Jing Sui, elang salju, monyet dan rubah. Dengan sedikit kesedihan dan kegembiraan, saya melangkah ke dalam gua lagi. Akhirnya ada jawaban apakah Jing Sui ada di dalam atau tidak. Merasa tidak nyaman, saya melihat sekeliling di dalam gua dan melihat bahwa gua itu benar-benar kosong. Saat itu, dia benar-benar putus asa. Jing Sui tidak ada di sini, hanya tali tidur yang digunakan Jing Sui saat itu yang masih tergantung di sana. Hatinya terasa dingin. Mungkinkah tebakannya salah? Jing Sui bahkan tidak berpikir untuk kembali ke puncak gunung. Dengan kata lain, apa yang terjadi pada Jing Sui dalam perjalanan pulang? Semakin aku memikirkannya, aku menjadi semakin cemas, dan aku merasa sangat kesal. Mengapa Pak Tua Chang Sui tidak ada di sini? Setelah beberapa saat, dia sedikit tenang dan melihat rantai yang tergantung di dinding dengan kebingungan. Selain Jing Sui, kini ada masalah aneh lainnya di sini. Rantai besi asli tertanam di tubuh lelaki tua Chang Sui. Mengapa lelaki tua yang terlihat sangat kuyu dan sulit bergerak itu hilang? Dia berjalan ke dinding, mengambil rantai besi, dan menimbangnya. Saya tidak menyangka rantai besi itu cukup berat. Saya bertanya berkali-kali kepada lelaki tua Chang Sui untuk apa rantai besi itu. Pak Tua Chang Sui selalu menghindari hal-hal penting dan mengabaikan hal-hal mudah. Adapun mengapa Pak Tua Chang Sui berada di puncak gunung bersalju ini dan mengapa dia diikat dengan rantai besi, saya sudah bertanya berkali-kali tetapi tidak ada jawaban. Singkatnya, Pak Tua Chang Sui selalu menjadi keberadaan misterius di hatinya. Dia memiliki keterampilan medis yang luar biasa, berpengetahuan luas dan berpengetahuan luas, serta mengetahui geografi di tingkat atas dan astronomi di tingkat bawah. Kedalamannya seperti laut, sehingga mustahil untuk melihat menembusnya. Dengan pemikiran yang rumit dan tidak berminat untuk memikirkan terlalu banyak tentang lelaki tua Chang Sui, Chen Feng menatap tali tidur yang digunakan Jing Sui dan hatinya tenggelam ke dasar hatinya. Jing Sui, kamu di mana? Saat dia merasa berat, dia tiba-tiba menemukan sesuatu. Dia buru-buru berjalan ke tali tidur Jing Sui dan menyentuhnya dengan tangannya. Bersih dan bebas debu. Saya melihat sekeliling dengan hati-hati dan menyadari bahwa semuanya bersih. Bahkan tidak ada jaring laba-laba di sudut-sudutnya. Itu berarti gua tersebut masih dihuni saat ini. Orang gila, kamu kembali. Pada saat ini, suara Jing Sui datang dari belakang Chen Feng. Chen Feng berbalik dengan penuh semangat dan melihat Jing Sui. Saya melihat Jing Sui membawa keranjang bambu di punggungnya, mengenakan pakaian putih, berdiri di pintu masuk gua dengan roh peri. Mata yang sangat indah itu bersinar karena kegembiraan. Jing Sui. Sambil menangis, Chen Feng perlahan berjalan menuju Jing Sui langkah demi langkah. Mata Jing Sui masih sangat luar biasa dan indah. Dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan memeluk Jing Sui. Jing Sui berdiri di sana dengan bodoh, matanya terbuka lebar, air mata panas menetes langsung dari bola matanya, tapi dia bahkan tidak berkedip. Entah kenapa, hatinya sangat sakit. Dia tidak tahu kenapa, tapi hatinya kembali bahagia dan bersatu kembali dengan Jing Sui, yang membuat Chen Feng sangat gembira.
Namun tak lama kemudian, dia menemukan sesuatu yang membuatnya sedih. Itulah Jing Sui sekarang, Jing Sui 4 tahun lalu. Dengan kata lain, Jing Sui lah yang hidup 4 tahun lalu. Jing Sui telah melupakan semua yang terjadi dalam 4 tahun terakhir. Dia tidak tahu bahwa dia punya anak, dia tidak tahu bahwa dia melakukan kontak fisik dengannya. Ini seperti tinggal di puncak gunung salju 4 tahun lalu, bangun pagi untuk berburu dan mengumpulkan obat, serta memurnikan obat dan berlatih seni bela diri di siang hari. Kenapa aku memanggilmu orang gila bukannya adik laki-laki? Mengapa tuannya hilang? Juga, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Jing Sui bertanya dan bertanya, menatap lurus ke arah Chen Feng dengan mata polosnya. Setiap kali dia bertanya, dia selalu merasakan sesuatu yang aneh datang dari hatinya. Sepertinya ada sesuatu yang bergejolak di kepalanya, yang menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Seolah-olah dia dihalangi oleh dunia, keadaan seperti itu hampir mencekiknya. Kondisi Jing Sui membuat hati Chen Feng sakit seperti ditusuk jarum. Hilangnya Xiao Lingdang itulah yang membuat Jing Sui, sebagai seorang ibu, tak tertahankan. Otakku secara selektif memblokir kejadian 4 tahun terakhir. Ini sebenarnya semacam kegilaan. Itu adalah penyakit. Namun kini Jing Sui hanya hidup dalam kenangan masa lalu. Tapi Jing Sui menyebutnya gila dan menitikkan air mata saat melihatnya. Namun terlihat juga bahwa Jing Sui masih memiliki rasa cinta yang terkubur jauh di dalam hatinya. Atau sebaliknya, cinta Jing Sui padanya terkubur jauh di dalam hatinya. Yang harus dia lakukan sekarang adalah membangunkan Jing Sui dan memberitahunya bahwa keluarga kami bisa bersatu kembali. Bab 1308. Jika Anda lupa cerita kami, saya akan menceritakannya kepada Anda. Sekalipun itu berlangsung seumur hidup. Mulai hari ini, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Chen Feng adalah menemaninya. Dia menemani Jing Sui mengumpulkan tanaman obat, menemani Jing Sui berburu, dan menemani Jing Sui berlatih seni bela diri. Lalu setiap kali malam tiba, dia selalu menceritakan kisah Jing Sui. Protagonis dari cerita ini adalah dia dan Jing Sui. Namun, dia mengubah nama protagonis di dalamnya. Nama laki-laki itu adalah Xiao Feng dan nama perempuan itu adalah Xiao Bai. Anginnya hampir gila, dan putihnya seputih salju. Jadi, ada cerita yang aneh. Xiao Feng dan Xiao Bai adalah sesama murid, Xiao Bai jarang turun gunung, jadi Xiao Feng membawa Xiao Bai turun gunung ke kota yang ramai. Xiao Bai mengalami mabuk perjalanan di dalam mobil untuk pertama kalinya, dan melihat awan di langit dari dekat di pesawat untuk pertama kalinya. Keduanya pergi ke Jinli di Tianfu untuk bermain, dan hari itu Xiao Feng memberi Xiao Bai bel kecil. Keduanya berkompetisi di arena pertarungan bawah tanah, menyelinap ke Sekte Yuntang, dan menangkap Song Chao Dewa bersama-sama. Jatuh dari tebing dan selamat dari malapetaka, malam yang penuh kehangatan dan kelembutan. Kembali ke Yuntang Men dan selamatkan Tang Ba. Xiao Bai dan Tang Ba saling mengenali sebagai ayah dan anak. Tentu saja, ada juga bagian yang paling tragis, kehancuran klan Yuntang dan perjanjian 4 tahun antara Xiao Bai dan Xiao Feng. Jing Sui mendengarkan dengan penuh konsentrasi, hanya mendengarkan dengan tenang. Berbaring di tali tidur, tanpa emosi. Tidak ada tanggapan, dan Chen Feng tidak tahu apakah Jing Sui telah mengingat sesuatu. Dan setiap hari berikutnya tiba, Jing Sui kembali ke penampilan aslinya. Minta dia untuk bangun, mengumpulkan tumbuhan, dan berburu. Kemudian, malam harinya dilanjutkan dengan bercerita. Persis seperti ini, berulang-ulang, hari demi hari. Dalam sekejap, dia menghilang selama lebih dari 10 hari. Melihat tanggal penganugerahan gelar semakin dekat, Chen Feng menjadi sedikit cemas. Malam itu, dia bersiap untuk upaya terakhirnya. Jika ingatan Jing Sui masih belum bisa dibangunkan, maka dia akan membawa Jing Sui turun gunung dan mencari dokter untuk berobat. Sekte Yuntang dihancurkan. Ketika Xiao Feng tiba, Xiao Bai terluka parah dan tidak sadarkan diri. Dia diselamatkan oleh pria bertopeng misterius. Pria misterius itu memberitahu Xiao Feng bahwa jika dia ingin menyelamatkan nyawa Xiao Bai, dia harus mematuhi janji selama 4 tahun. Setelah menceritakan kisah itu lagi, Chen Feng mengangkat kepalanya, sementara Jing Sui tetap diam dan tidak bergerak. Dia menghela nafas, dan sepertinya dia gagal lagi. Apa yang terjadi selanjutnya? Tetapi pada saat ini, Jing Sui tiba-tiba menoleh dan bertanya pada Chen Feng. Selama lebih dari 10 hari 10 malam, Chen Feng tidak pernah berani melanjutkan pembicaraan ketika dia mencapai titik ini. Satu-satunya ketakutan untuk memberitahu anaknya adalah hal yang terlalu berat untuk ditanggung oleh saraf Jing Sui yang rapuh. Namun kali ini,
Jing Sui justru berinisiatif menanyakan apa yang terjadi selanjutnya. Setelah memikirkannya, dia siap mengambil risiko dan berkata kepada Jing Sui, kemudian, Xiao Bai dibawa ke pulau misterius oleh seorang pria bertopeng. Saat itu, Xiao Bai sudah hamil. 10 bulan kemudian, dia melahirkan seorang anak. Namanya lonceng kecil, kata Jing Sui tiba-tiba. Chen Feng tiba-tiba duduk dan bertanya dengan hati-hati, Jing Sui, menurutmu siapa nama anak itu? Panggil Xiao Lingdang. Suara Jing Sui bergetar, dan air matanya mengalir di wajahnya. Dia melompat dari tali dan berkata tanpa daya kepada Chen Feng, orang gila, aku kehilangan anak kita, aku kehilangan Xiao Lingdang, aku tidak dapat menemukannya, aku tidak dapat menemukannya. Ketika dia mengingatnya, dia memikirkan segalanya. Bangun. Dia ingat bahwa Xiao Feng adalah orang gila, dan Xiao Bai adalah dirinya sendiri. Ketika saya memikirkan hal ini, saya juga memikirkan hilangnya Xiao Lingdang itu. Sekali lagi, itu menyakitkan. Pada saat itu, Chen Feng merasa lega dan memeluk Jing Sui. Jing Sui akhirnya teringat apa yang terjadi di Xianian. Kerja keras lebih dari 10 hari ini akhirnya membuahkan hasil. Jing Sui sangat kesakitan sehingga dia mengulanginya lagi dan lagi, saya kehilangan Xiao Lingdang, saya kehilangan Xiao Lingdang. Dia merasakan sakit kepala yang hebat dan mendorong Chen Feng menjauh. Dia terus menggelengkan kepalanya dan hampir pingsan secara emosional. Hari itu, dia kehilangan bel kecilnya dan menjadi sangat hancur dan berubah menjadi zombie. Begitu Anda menutup mata, semuanya dipenuhi dengan Xiao Lingdang. Rasa sakit itu membuatnya hampir mati. Jadi, pada saat yang paling kritis, tubuh sepertinya mengaktifkan fungsi perlindungannya, menghapus ingatan itu dari pikirannya. Meskipun dia sepertinya merasa kehilangan sesuatu, pikirannya kembali ke 4 tahun lalu dan dia menjadi orang yang sama seperti 4 tahun lalu. Setelah kembali ke Gunung Salju Kunlun dengan susah payah, dia benar-benar kehilangan jiwanya, mengulangi hari yang sama seperti mesin. Pada saat ini, Chen Feng sekali lagi membangkitkan kenangan paling menyakitkan di lubuk hatinya. Dia benar-benar tidak tahan dan menjadi gila. Jing Sui, Xiao Lingdang ditemukan. Chen Feng segera mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan menekan tombol daya. Setelah menghidupkan telepon, dia segera membuka kolom video dan membuka video yang diambil Wang Xinyao tentang dirinya dan Xiao Lingdang. Dia menunjukkan video itu kepada Jing Sui pada hari pertama, tetapi Jing Sui sama sekali tidak mengenali siapa yang ada di video itu. Kini dia merasa waktunya telah tiba. Video mulai diputar, dan gambar Chen Feng memegang bel kecil muncul. Lingdang kecil melambaikan tangannya dengan patuh, lalu berkata dengan suara manis, Bu, aku menemukan ayahku, kamu akan segera kembali, dan keluarga kita akan bersatu kembali. Kemudian Chen Feng tersenyum dan berkata, Jing Sui, ayo kembali ke rumah. Jing Sui membeku di tempat, hanya menonton video di ponselnya. Setelah memainkannya sekali, Chen Feng terus memainkannya. Saya tidak tahu berapa kali saya menontonnya, tetapi Jing Sui akhirnya mengangkat matanya, menunjukkan senyuman, dan berkata kepada Chen Feng, orang gila, terima kasih telah mengantarku pulang. Pada saat itu, semua hari berawan selama Chen Feng beres. Dia mengambil Jing Sui lagi dan berkata dengan penuh semangat, Jing Sui yang hebat, keluarga kita akhirnya bersatu kembali. Setelah upaya tak henti-hentinya Chen Feng selama lebih dari 10 hari, Jing Sui akhirnya memulihkan ingatan dan kewarasannya. Terutama setelah pertukaran sederhana, ketika dia mengetahui bahwa Chen Feng telah menyelamatkan Xiao Lingdang dan bahwa Xiao Lingdang aman dan menunggunya di Yanjing, semua tekanan mental Jing Sui dilepaskan. Setelah itu keduanya banyak berbincang. Terutama soal Jing Sui yang dipenjara di situs suci. Untungnya, Ji Jiuyin tidak pernah mempersulit Jing Sui, yaitu dia dan Xiao Lingdang dipenjara di pulau itu. Dan Chen Feng juga mengetahui bahwa Ji Huanmeng lah yang membawa Jing Sui dan Xiao Lingdang pergi dari pulau itu setengah tahun yang lalu. Ji Huanmeng tidak tahu apa niatnya, dia tahu bahwa Jing Sui ingin pergi ke kerajaan naga untuk menemukannya, jadi dia membantu, tapi dia menyembunyikan berita kematiannya. Jing Sui yang dirugikan mempunyai pengalaman berikut. Gila, aku rindu Xiao Lingdang. Jing Sui berkata dengan lembut sambil bersandar pada lengan Chen Feng. Chen Feng mengangguk dan berkata, oke, kita akan bergegas ke Yanjing besok. Besok tanggal 21 Juni dan ini akan menjadi upacara penobatanku segera. Jing Sui tidak tahu apa itu upacara penobatan, jadi Jing Sui tidak bertanya. Merasa nyaman, berbaring di pelukan Chen Feng. Kali ini, Chen Feng mengeluarkan 2 barang dari sakunya, keduanya merupakan lonceng yang ditinggalkan Jing Sui di gerbang Yuntang. Ada satu hal lagi, kelopak kuning.
Bab 1309. Pada tanggal 20 Juni Yanjing sangat ramai. Rumah Pangeran Jin bahkan lebih semarak. Kediaman Raja Jin hari ini sepertinya sedang mengadakan acara besar yang membahagiakan, dengan banyaknya tamu yang datang ke sini. Yang pertama tiba adalah Luo Rongyan dari Tianfu. Membawa surat undangan ke meja VIP, dia datang ke Yanjing dan rumah Pangeran Jin pada tanggal 20 Juni sesuai persetujuan Chen Feng. Chen Feng sudah mengatur semua ini. Jin Yu juga sangat perhatian dan menyapa tamu secara pribadi. Juga muncul bersamanya adalah Jin Yinyu dan Jiu Qiansui. Kali ini, Jin Yinyu menjadi tuan rumah yang lengkap. Karena sebagian besar tamunya adalah wanita, dia lebih sibuk daripada ayahnya. Ada lebih banyak orang di gelombang kedua, dan mereka adalah Qin Shi dan partainya. Zhang Xinyan yang dewasa dan anggun, Liu Jingbei yang tinggi dan muda, serta Ruan Qingqiu yang seksi dan anggun. Selain mereka, ada Dayong dan Yang Yani. Dayong segera keluar, dan setelah sekian lama, dia membawa Tian Ying, ayah dari Tian Zhan, mantan anggota tim Komando Shenyang, dan Zhang Lan, ibu dari Wang Xuyan. Di istana Pangeran Jin, kedua orang pedesaan yang jujur ini mendapat rasa hormat dan sambutan yang besar. Selanjutnya, Bai Lang membawa Wang Xinyao ke rumah Pangeran Jin. Kali ini, selain hubungannya dengan Chen Feng, Wang Xinyao juga mewakili kakaknya Wang Yu. Dengan cara ini, kecuali Chen Feng, anggota tim Komando Shenyang sebelumnya dan keluarga mereka pada dasarnya berkumpul. Semua orang memahami bahwa penghargaan ini, selain memulihkan status militer Chen Feng dan membawa kehormatan bagi Chen Feng, yang paling penting adalah memungkinkan anggota Komando Shenyang yang dikorbankan sebelumnya mendapatkan pengakuan dan pujian dari orang-orang di seluruh negeri. Dengan cara ini, anggota yang meninggal atas nama tim Komando Shenyang dianggap telah mendapat keadilan. Ini juga merupakan keinginan terbesar Chen Feng. Ketika tiba waktunya makan siang, Ning Sui bergegas ke rumah Pangeran Jin. Begitu dia memasuki rumah Pangeran Jin, dia mencari Chen Feng. Setelah kembali dari luar negeri beberapa hari yang lalu, akhirnya saya mengetahui kabar bahwa Chen Feng belum meninggal. Saat itulah, hatiku yang telah tercekik selama 4 tahun, akhirnya bernafas kembali. Dia mencari seperti orang gila, tetapi mengetahui bahwa Chen Feng telah meninggalkan Yanjing dan hilang. Jadi, seperti beberapa wanita lainnya, saya menunggu dan menunggu hari di mana saya akan dianugerahi gelar tersebut. Karena pada hari penganugerahan, Chen Feng pasti akan kembali. Meskipun dia tahu ini masalahnya, dia masih berfantasi melihat Chen Feng ketika dia memasuki rumah Pangeran Jin. Pada akhirnya, saya kecewa. Makan siang kali ini sangat meriah. 3 meja bundar besar di halaman penuh dengan orang. Tepat setelah selesai makan, orang terpenting hari itu muncul di atas panggung. Mengenakan mahkota dan memegang tongkat kerajaan, Aphrodite masuk ke istana Pangeran Jin, disambut oleh Jin Yu secara pribadi dan dikawal oleh personel penting nasional. 4 tahun kemudian, Aphrodite telah lama kehilangan ketidakdewasaannya, dan sekarang dia memiliki aura seorang raja. Dengan statusnya, negara telah mengatur hotel penyambutan, pengawal berdedikasi, dan pengawal tingkat nasional. Aphrodite yang cantik menolak semua ini dan dengan belak-belakan berkata bahwa dia akan datang ke istana raja untuk menunggu Chen Feng. Aphrodite sangat pintar, dengan mata merahnya, dia langsung menyadari bahwa wanita dengan temperamen luar biasa di halaman semuanya adalah wanita Chen Feng. Jika sebelumnya, dia akan sangat marah sehingga dia akan membunuh orang-orang ini. Suaminya tidak bisa dibagikan dengan orang lain. Tapi sekarang, dia juga menganggapnya enteng. Selama Chen Feng hidup, tidak ada hal lain yang penting. Setiap orang yang datang ke rumah Pangeran Jin sebenarnya mendapat perintah dari Chen Feng. Namun Chen Feng yang mengeluarkan perintah tersebut masih menghilang hingga saat ini. Saya tidak tahu dari mana pemahaman diam-diam itu berasal, tetapi ketujuh wanita Chen Feng muncul di aula pada saat yang bersamaan. Adapun orang lain yang tidak ada hubungannya, tidak ada yang berani pergi ke aula setelah merasakan penolakan yang kuat. Bahkan Wang Xinyao, seorang gadis pemakan melon, menahan rasa penasarannya dan menyelinap keluar. Energi yin di dalam terlalu kuat dan dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ketujuh wanita itu tidak berbicara, dan sesekali saling memandang, suasananya aneh. Setiap orang membandingkan diri mereka sendiri di dalam hati. Membandingkan tubuh, penampilan, dan temperamen. Yang satu tidak puas dengan yang lain, tetapi yang lain iri terhadap yang lain. Kemana perginya orang gila itu? Akhirnya, seseorang berbicara, memecah keheningan yang canggung. Tapi Aphrodite lah yang berbicara, dan dia berbicara dalam bahasa Mandarin yang sangat canggung.
Dalam beberapa tahun terakhir, ketika saya merindukan Chen Feng, saya memilih untuk belajar bahasa Mandarin secara diam-diam. Sampai saat ini, saya akhirnya bisa mengatakannya secara sederhana. Jika Anda mendengarkannya, selama tidak terlalu cepat, Anda hampir bisa memahaminya. Satu-satunya orang di tempat kejadian yang mengetahui kebenaran adalah Luo Rongyan. Dia menjawab, orang gila itu pergi mencari Jing Sui. Dia seharusnya pergi ke Gunung Salju Kunlun. Gunung Salju Kunlun. Aphrodite belum pernah mendengar tentang tempat ini. Luo Rongyan menjelaskan, itu adalah pegunungan besar di Kerajaan Naga. Saya hanya tahu bahwa puncak gunung tempat orang gila itu pergi berada di wilayah Tibet, tapi saya tidak yakin puncak gunung yang mana itu. Zhang Xinyan mengangkat tangannya bersemangat dan berkata dengan bangga, saya tahu, saya pergi dengan orang gila. Tidak ada orang lain yang tahu, hanya dia yang tahu, dan dia sepertinya merasakan superioritas. Di mana tepatnya? Ning Sui bertanya dengan cemas. Zhang Xinyan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, Chen Feng memimpin, dan dia tidak tahu kemana harus pergi. Jadi, dia berkata dengan malu-malu, saya hanya pernah ke sana sekali dan lupa rutenya. Pada saat itu, dia langsung merasa bahwa semua orang memandangnya dengan jijik. Luo Rongyan menghela nafas dan berkata, tidak ada sinyal dan kita tidak dapat menghubungi tempat itu. Bahkan jika kita tahu di mana lokasinya, sepertinya sudah terlambat untuk mencarinya sekarang. Orang gila tahu apa yang pantas. Upacara penobatannya sangat penting baginya, jadi dia pasti akan kembali. Pernyataan ini diakui oleh semua orang. Memang benar, dengan karakter Chen Feng, hal penting seperti penganugerahan gelar akan tercapai bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya. Topik pun berakhir dan suasana menjadi canggung kembali. Sebagai tuan rumah, Jin Yinyu tidak tahan lagi, dan berkata dengan hati-hati, lagi pula, saya tidak ada pekerjaan, mengapa saya tidak bermain kartu dan catur. Kemudian setelah beberapa saat, Jin Yinyu, Ruan Qingqiu, dan Luo Rongyan dan Zhang Xinyan bermain mahjong. Ning Sui dan Liu Jingbai, dua siswa terbaik dengan IQ tinggi, juga mulai bermain catur. Hanya Aphrodite yang tersisa, berdiri dengan menyedihkan di belakang Jin Yinyu. Jin Yinyu mengajarinya sambil memukul. Aphrodite yang menyukai perjudian memiliki pemahaman yang kuat tentang keterampilan berjudi dan mempelajarinya dengan cepat. Setelah mempelajarinya, tangan saya terasa gatal. Melihat Zhang Xinyan juga seorang pemula, dia bermain sangat lambat. Setelah pertarungan selesai, dia dengan paksa menarik Zhang Xinyan menjauh, duduk di kursi Zhang Xinyan, dan berkata dengan penuh semangat, mari kita mulai, berapa biayanya? Lebih kecil, 1000 sekaligus. Ruan Qingqiu tersenyum, Luo Rongyan menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Jin Yinyu bingung, di mana Dewi dengan aura kerajaan tadi? Melihat ke samping, saya melihat, teman baik, tongkat kerajaan itu terlempar ke tanah. Permainan mahjong langsung menyelesaikan semua pergulatan 7 wanita tersebut. Bab 1310. Chen Feng selalu khawatir apakah wanita dengan kepribadian berbeda ini akan menimbulkan masalah jika mereka berkumpul. Dia mungkin tidak pernah menyangka bahwa di istana Pangeran Jin, beberapa wanita mengelilingi meja mahjong, bersenang-senang. Saya tidak pernah membayangkan Aphrodite yang pertama kali bermain mahjong memenangkan banyak uang. Dengan kekhawatiran, saya menghabiskan malam bersama Jing Sui. Suhu tubuh yang sudah lama hilang satu sama lain pun turut menghangatkan satu sama lain. Ketika mereka bangun pagi keesokan harinya, mereka membuat beberapa persiapan dan turun gunung. Di kaki gunung, kendaraan off-road masih ada. Chen Feng buru-buru menelepon Qin De sendiri dan meminta Qin De mengirim seseorang ke bandara di kota Sunsin untuk membantu Jing Sui, yang tidak memiliki kartu identitas, melewati bea cukai. Meskipun dia muak karena Chen Feng mengganggunya dengan masalah sepele seperti itu, Qin De tetap menurutinya. Dengan cara ini, Chen Feng mengemudikan mobil dan mengemudikan Jing Sui yang mabuk perjalanan sampai ke bandara Sunsin City. Demi alasan keamanan, Chen Feng mengenakan masker kulit manusia Lei Yan, dan juga mengenakan topeng besar dan kacamata hitam di Jing Sui. Jing Sui, yang sangat abadi, tiba-tiba merasa seperti melihat seorang bintang wanita yang waspada terhadap foto candid. Di bawah pengaturan kontak person di Kompleks 0. 6, Jing Sui berhasil melewati pemeriksaan keamanan dan naik ke pesawat meskipun dia berpakaian seperti ini. Penerbangan ini juga istimewa, selain Chen Feng dan Jing Sui, tidak ada orang lain di kabin kelas 1. Setelah lebih dari 4 jam penerbangan, kami akhirnya mendarat. Personel khusus yang dikirim oleh Tian Lao telah menunggu di bandara untuk menjemput Chen Feng dan Jing Sui.
Mobil melaju dengan mulus sampai ke halaman paling misterius di seluruh kerajaan naga. Tempat ini khusyuk dan megah, dan disinilah tepatnya tempat Tian Lao tinggal dan bekerja. Setelah melewati banyak pos pemeriksaan, akhirnya kami sampai di halaman dalam. Di halaman yang luas dan terang, Tian Lao sedang duduk di kursi anyaman sambil tertawa dan bermain dengan Xiao Lingdang. Jing Sui melepas topeng dan kacamatanya dan melihat Xiao Lingdang yang tertawa itu dengan penuh semangat. Hampir setengah tahun kemudian, dia akhirnya melihat anaknya lagi, hampir menjadi gila. Lonceng kecil, berhenti berlari, lihat, siapa yang datang. Sambil memegang Xiao Lingdang yang sedang berlari, Tian Lao menunjuk ke arah Chen Feng dan Jing Sui dan berkata kepada Xiao Lingdang. Bu, ayah. Lingdang kecil sangat senang melihat Jing Sui. Senyuman cerah terlihat di wajahnya, dan dia berlari ke arah Jing Sui sambil berteriak. Jing Sui berlutut dan memegang Xiao Lingdang di pelukannya. Dia awalnya tidak pandai berkata-kata, tapi dia tidak tahu harus berkata apa saat ini. Dia hanya memeluk Xiao Lingdang itu semakin erat, seolah dia tidak akan pernah melepaskannya. Melihat pemandangan hangat di depannya, Chen Feng tersenyum penuh arti. Rumah sudah selesai. Terima kasih. Saya tahu Bai Xianlah yang mengurus Xiao Lingdang akhir-akhir ini. Jing Sui memeluk Xiao Lingdang dan berterima kasih pada Bai Xian. Meskipun dia tidak pernah peduli dengan hal-hal eksternal, dia masih terkejut ketika melihat penampilan Bai Xian. Kecantikan Bai Xian sungguh sempurna. Matanya yang murni bisa membaca rasa iri. Sama-sama, Xiao Lingdang sangat baik. Sebenarnya aku tidak banyak membantu. Bai Xian memiringkan kepalanya dan tersenyum sedikit. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menggoda Xiao Lingdang itu lagi. Xiao Lingdang itu berderak dan tertawa, jauh lebih ceria dari hari-hari sebelumnya. Melihat pemandangan hangat di kejauhan, Chen Feng tersenyum penuh arti. Tian Lao, yang sedang berbaring di kursi goyang, berkata, anak kecil, kamu benar-benar tahu bagaimana memanfaatkan orang tua ini. Kamu sebenarnya memintaku untuk membantumu merawat anak-anakmu. Beraninya kamu angkat bicara. Chen Feng buru-buru tersenyum dan tersanjung, siapa yang tidak tahu. Tuan Tian baik hati, Anda lihat Xiao Lingdang itu berperilaku sangat baik, saya sebenarnya membawa Xiao Lingdang itu untuk membuat Tuan Tian bahagia. Haha. Tuan Tian tidak bisa menahan tawa, kamu bocah nakal, kamu benar-benar pandai dalam bicara. Ketika tawa itu berhenti, lelaki tua itu menjadi lebih serius dan berkata lagi, mari kita bicara tentang bisnis, upacara penganugerahan lusa, tetapi bahkan di depan seluruh negeri, aku akan mendorongmu dan anggota Komando Senyan, sepenuhnya ke level pahlawan. Untuk anggota tim yang mati dan Wei Yong yang cacat, mereka adalah kehormatan yang pantas mereka dapatkan. Tetapi bagimu, ini adalah kehormatan yang terlambat. Chen Feng terdiam sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, belum terlambat. Meskipun saya telah menunggu hari ini untuk lama sekali, belum terlambat ketika saya mendapatkannya. Tian Lao mengangguk dan berkata, adalah baik untuk memiliki kesadaran seperti itu. Pikirkan tentang situasi di beberapa negara. Para martir, musuh yang menyamar, mungkin tidak dapat mengungkapkan identitas mereka kepada masyarakat selama sisa hidup mereka, dan harus menanggung pelecehan yang tidak adil terhadap orang-orang. Pikiran seperti itu lebih luas. Ya, aku itu telah mendapat pelajaran. Chen Feng berkata dengan sangat rendah hati. Sambil menghela nafas, Tian Lao melanjutkan, saya telah memberi Anda kehormatan dan mendorong Anda ke level pahlawan. Faktanya, saya berada di bawah banyak tekanan, karena perilaku seperti itu sama saja dengan melawan klan Ji. Chen Feng mengerti. Maksud Tian Lao adalah dendam antara dirinya dan klan Ji tidak bisa lagi diselesaikan. Ketika Tian Lao membantunya, dia sebenarnya secara terbuka memusuhi klan Ji. Begitu klan Ji membuat marah Tian Lao, tidak peduli seberapa tinggi status Tian Lao, dia akan terpengaruh. Dia berkata kepada Tian Lao, izinkan saya mengatakan yang sejujurnya. Saya telah menahan klan Ji secara ekstrim. Sekarang bukan waktunya bagi mereka untuk menimbulkan masalah bagi saya, tetapi bagi saya untuk melenyapkan mereka. Tahun ini, Ji Yuan yang akan mengundurkan diri sebagai Kaisar Surga. Pada saat itu, aku akan menjungkirbalikkan seluruh klan kekaisaran Ji dan runtuh sepenuhnya. Situasi telah ditetapkan. Kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan klan Ji. Keluarga yang telah menguasai domain Ye selama ribuan tahun ini akan sepenuhnya meninggalkan panggung sejarah. Melihat ekspresi percaya diri Chen Feng, Tian Lao berkata dengan gembira, sepertinya Anda sudah memiliki rencana Anda sendiri. Ketika saya pergi terakhir kali, saya juga menyatakan posisi saya, yaitu, saya akan sepenuhnya mendukung Anda dalam menggulingkan klan kekaisaran.
Terima kasih, Tian Lao. Itu adalah posisimu terakhir kali, dan kali ini milikku. Chen Feng berkata dengan tegas, dan tiba-tiba mengalihkan pandangannya, lalu berkata, awalnya, aku ingin berbicara denganmu ketika aku kembali, tapi tertunda. Kali ini hanyalah sebuah kesempatan. Ketika Anda pergi, Anda memberitahu saya bahwa ayah saya dibunuh oleh Ji Yuanyang. Itu tidak sesederhana kelihatannya. Apa yang tersembunyi di dalamnya? Sebelum menjalankan misi, Tian Lao sangat menggugah selera. Ya, beritahu dia tentang hal itu. Sekarang kembali dari misi, saatnya mengetahui kebenaran. Apa yang tersembunyi dalam kematian ayahnya? Tian Lao terdiam beberapa saat, lalu berkata, sebenarnya, dengan kecerdasanmu, kamu seharusnya bisa melihat beberapa petunjuk. Ayahmu adalah seorang yang memiliki tulang terbalik tingkat dewa, dengan kekuatan tempur terkuat di antara klan Kekaisaran Ji. Ji Yuanyang bukan lawannya. Meskipun Ji Yuanyang telah menguasai sebagian kekuatan klan Ji, dia masih jauh di belakang Ji Tianqi, Kaisar Surga yang lama. Bagaimana dia bisa membunuh Kaisar Surga yang lama dengan begitu mudah dan memberikan perintah kepada semua orang? Di belakang Ji Yuanyang, sebenarnya ada orang yang lebih menakutkan. Orang ini mengendalikan segalanya. Termasuk kematian ayahmu Ji Yuanxuan, dengan bantuan orang inilah dia membantu Ji Yuanyang membunuhmu ayah. Jadi, musuh terbesarmu belum muncul. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.